Nah, aliran elektron itulah sebenarnya yang nanti di solar cell itu dinamakan arus listrik begitu. Jadi arus itu sebenarnya aliran elektron, ya. Nah, ketika terkena sinar matahari, elektron terbebas dari atom silikon dan secara cepat diganti oleh atom elektron yang bebas tadi. Akan tetapi hal ini menyebabkan satu elektron yang mengambang di dalam kristal, sehingga membuatnya bermuatan negatif. Karena ada satu elektron bebasnya, elektron kan negatif ya. Nah, makanya di tipe ini, kristal silikon yang didoping dengan fosfor nanti sifatnya jadi N, negatif. Gitu kira-kira. Ini susunan pita energinya, ya. Nah, sebaliknya, kalau kristalin silikon ini didoping dengan boron. Jadi yang tadi ditambahkan fosfor, terus yang ini ditambahkan boron. Apa akibatnya? Kalau boron, dia punya 3 elektron yang paling luar. Untuk stabil kan paling tidak 8 toh. Nah, silikon punya 4, boron punya cuma 3. Berarti masih kurang 1. Kekurangan 1 elektron. Nah, dengan kombinasi ini diperoleh campuran ini, ya, nanti sifatnya lebih positif. Karena ada 1 yang kurang. Itu biasanya di sini dinamakan holes. Menyisakan 1 lubang. Ya. Ada 1 lubang untuk campuran silikon kristal dengan boron. Nah, karena dia punya 1 holes ini, jadi campuran ini nanti dia menyebabkan dia bersifat positif dibandingkan yang tipe yang tadi. Tipe tadi kelebihan elektron, nanti sifatnya negatif. Tipe yang ini dicampur boron, nanti menghasilkan tipe P, positif. Kenapa? Karena dia kekurangan elektron. Bisa dipahami enggak? 1 lebih negatif, yang 1 kurang negatif. Yang kurang negatif ini berarti kan lebih positif daripada yang satunya kan? Gitu ya. Jadi ini antara positif dengan negatif. Sama-sama negatif sebenarnya. Tapi yang 1 lebih negatif daripada yang satunya. Jadi yang lebih negatif ini ya berarti dia negatif. Yang kurang negatif ini berarti dia lebih positif. Jangan bingung ya. Gitu. Nah, kalau 2 tipe ini digabungkan, apa yang terjadi? Karena ini yang terjadi di solar cell. Tipe N dengan tipe P digabung. Waktu 2 semikonduktor ini digabung, susunannya berubah. Ya, tadi ingat di pita energi tipe N ini ada free elektron di sini. Di pita konduksinya. Ini di sini elektronnya ada. Ini apa ini? Mata saya. Donor ya, donor atom ya. Ini. Yang diisi dengan apa tadi? Fosfor. Ya, tipe N kan? Nah, tipe P, di sini tipe P, ini akseptor. Kemudian di sini ada free holes. Ada lubang-lubang. Kan setiap 1 atom tadi kan setelah digabung dengan boron, nanti ada 1 lubang kan? Nah, jadi kira-kira kalau kepingan semikonduktornya tipe N, berarti kan bukan cuma 1 atomnya ya. Ini sudah keping semikonduktor. Nah, berarti pasti ada banyak atomnya di dalam kan? Berarti ada banyak elektronnya dan ada banyak holes-nya untuk yang positif kan? Nah, gitu kira-kira. Ini kalau ini digabung, apa yang terjadi? Nah, ini daerah sambungannya itu dinamakan junction. Ya. Daerah junction, ya ini. Ini ada terangannya junction dan kemudian ada interaksi
antara elektron yang bebas ini dengan lubang-lubang yang bebas di sisi positif, di sisi atau tipe P, ya. Ketika sudah disambung, ada reaksi yang terjadi. Elektron bebas dari tipe N itu akan bergerak melewati junction, ya, menyeberang karena dia mau isi ini. Mana ya kursor saya? Ini. Dia mau isi lubang-lubang yang kosong ini. Jadi elektron bergerak, dia seberangi daerah junctionnya, mau menuju ke holes, gitu. Makin lama kejadian ini, elektron di daerah junction sini kan sebagian nanti sudah pindah, ya. Berarti di daerah yang paling dekat junction ini nanti tidak ada lagi free elektron dan tidak ada lagi free holes karena sudah gabung dia. Akhirnya ini nanti terbentuk suatu daerah yang dinamakan depletion region. Gitu kira-kira. Jadi di sini ini kan sudah menyatu dengan ini. Jadi lama-lama kita bayangkan makin melebar. Ini daerah yang tipis lagi kandungan elektron dan holes-nya. Itu kira-kira. Selanjutnya, setiap muatan yang bebas yang bergerak menuju ke daerah depletion-nya akan mengalami muatan positif, ya, karena adanya donor di daerah N dan muatan negatif karena adanya akseptor di daerah tipe P. Jadi itu yang terjadi. Kemudian ini yang berubah, ya, di sini. Lihat levelnya berubah, ya, di situ. Muatan bebasnya kemudian didorong menjauh dari junction. Daerah depletion kemudian dijaga tetap tanpa muatan, jadi tidak ada lagi muatan di daerah junction. Junction kemudian sekarang menjadi penghalang atau menjadi barrier. Elektron tidak bisa lewat karena di situ daerah sudah bebas, tidak ada lagi elektron. Nah, itu kira-kira yang terjadi, ya. Jadi kalau tidak ada elektron lagi yang mengalir, ya bagaimana? Bagaimana dengan solar cell? Nah, kita lihat di gambar ini. Jadi susunan solar cell sama dengan gabungan itu tadi, ya, tipe P dengan N, atau sama seperti dioda. Nah, di sini kita lihat perilaku dioda. Bagaimana dioda yang dibuat dari bahan tipe N dengan P itu ketika disambung, ya. Nah, kita lihat ininya di sini, reaksinya. Ketika diberi tegangan reverse biasnya, balik, ya, yang ini negatif, yang ini positif. Apa yang terjadi? Aduh, ini coba kita lihat yang animasinya, bagaimana sih? Nah, coba lihat. Tipe ini reverse-nya bagaimana, tipe forward-nya bagaimana. Coba diamati bagaimana pergerakan elektron dan holes di melewati junction itu. Ya. Dan kurva ininya ditunjukkan di gambar di samping sini. Ya. Ketika diberi arus, diberi tegangan negatif dengan tegangan positif. Ya. Apa yang terjadi? Nah, kita bisa lihat, ya. Ini. Tegangan reverse-nya ini diberikan dengan polaritas yang terus menghambat aliran muatan melewati junction, mencegah konduksi. Jadi kalau dikasih tegangan balik, polaritasnya dibalik. Misalnya, ya, di sini tegangannya tadi apa di sini? Kalau forward,
Di sini apa? Positif. Di sini negatif. Balikan, itu reverse. Kan gini toh, ini reverse toh. Ini negatif, ini positif. Begitu kan? Kalau dikasih begini, apa yang terjadi? Negatif dari sini, kemudian ketemu dengan negatif di elektron di sini. Akibatnya apa? Dia dorong toh. Gitu. Terus kalau forward, yang sini positif, yang sini negatif. Bagaimana? Bagaimana polaritas tegangan itu menarik elektron dengan holes? Kalau positifnya diberikan ke tipe apa? Ke tipe apa? N misalnya, itu forward. Tegangan ini dengan polaritas ditetapkan akan memungkinkan muatan untuk menghambat, untuk mengatasi hambatan muatan di ruang di junction. Tadi kan junction jadinya penghalang toh, iya kan? Di slide sebelumnya kan junction sudah jadi barrier, penghalang. Penghalang berarti elektron nggak bisa lewat kan? Nah, bagaimana waktu kita kasih tegangan? Yang ditunjukkan di slide ini maksudnya. Tegangan dengan polaritas yang berbeda. Kalau dibalik bagaimana? Nah, gitu kira-kira. Itu yang ditunjukkan di sini, ya. Ini masih sama terkait dengan bagaimana perubahan tegangan forward dengan tegangan reverse, ya. Nah, bisa dilihat, toh? Jadi dengan reverse ini bekerja, ya. Diodanya bekerja. Kan gitu. Nah, ada persamaan dioda di sini sama dengan IS kali E pangkat QV dibagi dengan K kali T dikurang 1. Ini saya enggak tahu dapat di materi bahan listrik enggak kayak gini. Semikonduktor. Enggak ya? Enggak sampai sedalam ini ya. Ya. Ya, karena solar cell jadi kita enggak mau belajar ini. Ini juga bisa dilihat simulasi-simulasinya.